Terdengar, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan untuk yang pertemuan minggu lalu, bahas masalah integrasi numerik. Nah, sebelum saya lanjutkan dari pertemuan minggu lalu, ada yang ditanyakan atau enggak? Yang masalah apa kemarin? Masalah interpolasi dengan metode bias kemarin. Kok interpolasi? Integrasi dengan metode bias. Ada yang ditanyakan atau enggak? Dari metode kaidah segi empat, terus trapesium, sama titik tengah. Ada yang ditanyakan? Dari ketiga itu, sebelum saya lanjutkan ke materi kita selanjutnya, yaitu di integrasi numerik yang kedua. Ada? Oke, kalau tidak ada yang menjawab, berarti saya anggap tidak ada pertanyaan, ya. Jadi saya lanjutkan ke integrasi numerik lanjutannya, yaitu untuk yang sekarang, seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa di metode integrasi numerik itu kita ada 3 jenis metode. Yang pertama itu metode bias yang kemarin kita bahas. Yang kedua itu metode Newton-Cotes, itu nanti yang hari ini kita bahas. Terus yang ketiga itu kuadratur Gauss, ini saya skip, tidak saya bahas ya. Nah, untuk metode Newton-Cotes di sini itu kita pakai polinomial interpolasi yang kemarin. Polinomial n dari interpolasi suatu fungsi ya. Jadi silakan buka-buka lagi nanti sehingga kita lebih nyaman untuk mempelajari masalah si integrasi numerik pakai Newton ini. Nah, untuk metode Newton sendiri pada integrasi numerik ini itu sebenarnya terbagi menjadi 3, yaitu di metode trapesium, yang kedua metode kaidah Simpson 1/3, yang ketiga metode kaidah Simpson 3/8. Nah, untuk yang metode trapesium itu semirip sama yang kemarin sebenarnya, baru nanti yang kita bahas untuk hari ini hanya 2 metode, yaitu di kaidah Simpson 1/3 sama kaidah Simpsonnya 3/8. Nah, sesuai yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk di metode Newton ini, untuk integrasinya kita hampiri dia ke dalam fungsi interpolasi polinomialnya seperti apa. Jadi nanti fungsinya kita itu kita bentuk sedemikian hingga ke dalam bentuk polinomial tertentu. Nah, dasarnya untuk kaidah Simpson langsung ya, kita ke kaidah Simpson 1/3. Jadi untuk kaidah Simpson 1/3 itu kita mainnya di interpolasi derajat 2. Kalau kita ngobrolnya untuk interpolasi derajat 2, maka di sini kita pasti akan membutuhkan 3 titik bantu minimal ya. Jadi untuk kaidah Simpson 1/3 ini kita minimal itu harus ada 3 titik bantu, atau dengan kata lain minimal di kaidah Simpson ini kita akan membentuk 2 buah bias di sini atau 2 buah bagian, yaitu bagian pertama antara X0 sampai dengan X1, bagian kedua itu yang kita antara X1 sampai X2. Dengan jarak antar biasnya atau jarak antara si H-nya di sini itu semuanya sama lebarnya. Jadi makanya di sini kita pakainya adalah Newton Gregory.
Tapi kemarin kan saya tidak bahas masalah Newton-Gregory. Kenapa? Karena di interpolasi Newton yang saya jelaskan kemarin, itu hampir keseluruhan contoh kita sudah menggunakan lebar bagian pembaginya ini yang kita contohkan kemarin itu lebarnya semuanya sama. Dan itu adalah salah satu kasus khusus di Newton yang dinamakan Newton-Gregory. Delta Fx0 di sini itu menunjukkan selisih, gampangnya gitu. Jadi untuk kaidah Simpson ini, polinomial derajat 2-nya itu bisa kita dapatkan dari polinomial 2x sama dengan fx0 ditambah x per h dikali delta fx0 ditambah x dikali x min h dibagi 2 faktorial h kuadrat dikali delta kuadrat fx0. Nah, delta ini menunjukkan selisih, di mana kalau kita ngobrolnya delta fx0 aja, seperti yang di sini, itu menandakan bahwa dia selisih antara delta fx1 dikurangi fx0. Sehingga nanti kalau kita ngobrolnya delta fx1, maka ini sama halnya dengan selisih antara fx2 dikurangi fx1. Jadi selisih untuk fungsi fx1 dengan nilai di atasnya itu berapa, itu adalah delta yang ada di sini. Jadi kalau kita ngobrolnya delta fx0, maka itu adalah selisih antara yang di depannya fx0 itu berarti kan fx1 dikurangi dirinya fx0. Sedangkan kalau delta kuadrat fx0, maka ini adalah perkalian dari pengurangan dari dua selisih. Maksudnya apa? Di sini delta fx0 kuadrat itu adalah selisih antara delta fx1 dikurangi delta fx0. Jadi rumusan umumnya itu untuk delta, saya tuliskan di sini, delta pangkat n fx0 itu sama dengan delta pangkat n min 1 ya untuk fx. Bentar, saya hapuskan dulu. Jadi di sini untuk delta fx0 misalkan ya, itu sama halnya dengan delta dari fx1 yang dipangkatkan n-1 dikurangi delta fn-1. Salah, yang dipangkatkan itu deltanya, bukan f-nya. Delta n-1 untuk fx0. Jadi pangkat di sini itu kayak selisih berikutnya gitu. Jadi kalau pangkatnya 2, berarti habis kalian mencari selisih yang pertama, kalian kurangkan lagi di selisih berikutnya. Gampangannya yang kemarin, yang di tabel. Kemarin kan kita nyari selisih di tabel kan, untuk X, terus habis itu teman-teman cari Fx, terus di sini teman-teman cari Fx I, Xj, ya. Ini kan teman-teman carikan kemarin. Nah, fx-nya kemarin kan dari x0, x1, x2 hasilnya berapa? Fxi, xj itu kan teman-teman dapatkan dari fx min 1 dikurangi fx min fx0 itu punyanya fx1, x0 sama fx2, fx1 itu punyanya fx2 dikurangi fx1 yang kemarin. Jadi untuk fx1, x0 itu sama dengan fx1 dikurangi fx0 yang kemarin. Ingat? Nah, fx1 min x0 ini
itu adalah delta F0. Ada bayangan enggak? Bentar. Saya bukakan papan dulu. Nah, yang kemarin itu loh teman-teman. Jadi pas kita buat tabel kemarin, kan di tabel kemarin kan kita isi X. Itu isinya X0, X1, X2, X3, X4 misalkan. Nah, dari X ini kita kan punya fx-nya. Berarti kan kita punya fx0, fx1, fx2, fx3, fx4 yang kemarin. Setelah itu, teman-teman kan cari nih untuk selisih antara fx1 dan fx0 misalkan. Berarti kan di sini teman-teman mencari fxi, xj. Atau kita cari fx1, x0 yang kemarin. Ini fungsi apa? Fungsi ini adalah si fx1 dikurangi fx0. Ingat Ya, yang kita pas waktu bahas Newton itu. Nah, dari situ fx1 dikurangi fx0 itu inilah yang dinamakan delta f0 atau yang tadi saya tulis delta fx0. Jadi kalau saya tuliskan yang f x2, x1 atau selisih antara fx2 dikurangi fx1 itu dia sama dengan delta fx1. Nah, dari dua selisih ini, itu kan kemarin teman-teman dapatkan f untuk fungsi x2 min, x1, x0. Ya, kemarin kan ada fungsi yang seperti ini. X2 dikurangi X1 dikurangi salah. X2 min X1, X0 itu sama dengan kemarin kan dapatnya adalah F X2 min X X2, X1 dikurangi F X1, X0. Nah, X2, X1 apa? Itu dia adalah delta Fx1 dikurangi delta Fx0. Nah, delta Fx1 kurangi delta Fx0 inilah yang dinamakan delta kuadrat Fx0. Ini kalau dijabarkan, itu kita dapatnya yang, bentar ya, ini kita, bentar, kok saya jadi ngobrol kan. Nah, baliknya ke sini. Jadi untuk delta kuadrat fx0 itu berarti kita dapatnya dari delta fx1 itu adalah fx2 dikurangi fx1 dikurangi si delta fx0-nya adalah fx1 min fx0. Atau dengan kata lain, untuk delta kuadrat fx0 itu kita dapatkan dia adalah fx2 dikurangi 2fx1 dikurangi fx0. Udah? Nah, dari situ untuk si kaidah Simpson ini dari rumus polinomial P2 yang di sini tadi itu kita masukkan ke fungsi integralnya karena kan kita mencari nilai integrasi dari 0 sampai di sini. Ya, ini kan kita mencari antara 0 sampai ke 2H untuk kita dekati dengan P2X-nya. Sehingga kalau dijabarkan, kita dapatnya yang ini. Nah, kalau kita masukkan si deltanya tadi sesuai dengan fungsi, maka kalau dijabarkan, itu nanti teman-teman silakan baca sendiri ya ini ya.
terakhirnya itu kita dapat dia dihampiri dengan H dibagi 3 dikali F0 ditambah 4F1 ditambah F2. Ini yang rumus yang terakhir ini, atau yang ini boleh. Ini kan untuk F0 ditambah F1 ditambah F2 itu hanya penyingkatan buat Fx0, Fx1, dan Fx2. Rumus yang terakhir itu inilah yang kita namakan untuk kaidah Simpson di minimal 2 bilah atau 2 bagian pembagi dari area. Yang tadi minimal 3 titik yang harus diketahui. Tapi kalau seumpama titiknya ada banyak, maka teman-teman bisa pakai yang untuk kaidah Simpson sepertiga gabungan, yaitu kita pakai H/3 dikali F0 ditambah 4 dikali jumlahan seluruh FI yang pada saat I-nya itu adalah ganjil, ya. Pada saat ganjil, jadi pada saat Fx1, Fx3, Fx5, dan seterusnya, itu teman-teman jumlahkan dulu seluruh nilai Fx yang ganjil tadi. Jadi posisinya di titik yang ganjil, bukan nilai Fx-nya ganjil, ya. Jadi letak posisi X1-nya, X3, X5 itu posisi ganjil, maka itu kalian jumlahkan dulu, baru dikalikan 4, ditambah dengan 2 kali hasil jumlahan untuk seluruh fungsi Fx J, di mana J-nya itu adalah bilangan genap. Ditambah kali Fn. Fn itu titik yang paling akhir. Jadi yang titik akhir dan titik awal itu tidak dikalikan 4 atau 2, meskipun mereka posisinya kalau akhir dan awal itu biasanya kan 0 dianggap genap, N dianggap, dan di sini N-nya harus genap. Karena minimal tadi kan bilahnya ada 2 atau pembaginya 2. Jadi untuk Simpson ini, Simpson 1/3 itu hanya berlaku di jumlah pembagi bagiannya ada sebanyak genap. Sejumlah genap bagiannya. Jadi kalau teman-teman punya satu area, kalian bagi menjadi 4, misalkan 4 yang sama lebarnya, itu bisa kita cari hasil integrasinya atau luasan di bawah areanya dengan menggunakan Simpson 1/3. Tapi kalau 5, misalkan kalian pakai, saya baginya mau 5 bagian, Bu, bukan menjadi 4 misal. Nah, kalau 5 itu teman-teman tidak boleh pakai Simpson 1/3. Pakai apa nanti? Ya. Jadi untuk yang Simpson ini, teman-teman, Simpson 1/3 itu khusus untuk jumlah N-nya adalah N yang genap. Dengan lebar H-nya sembarang. Asalkan setiap H yang dibagi,nya di sini itu semuanya sama lebar. Seperti kemarin. Jadi kita carinya adalah N sama dengan B min A dibagi H seperti yang kemarin. Jadi kalau yang di sini yang pasti ditentukan itu adalah N-nya. Berarti nanti kita tinggal PR-nya adalah cari H. Sudah? Jadi untuk kaidah Simpson ini, yang 1/3, ini teman-teman catat dulu. Jadi bahwa kalau kaidah Simpson 1/3 itu kita dapat dari H dibagi 3 dikali dengan F0 ditambah 4 kali seluruh jumlahan Fx yang ada di posisi ganjil ditambah 2 dikali seluruh Fx yang ada di posisi genap ditambah Fn. Sudah? Nah, bedanya dengan kaidah Simpson 3/8 apa? Nah, untuk kaidah Simpson 3/8, kalau di 1/3 tadi, kita menggunakan derajat 2
Untuk Simpson 3/8 itu derajatnya kita pakai 3. Jadi polinomialnya otomatis derajat minimal, bukan minimal, pakai yang polinomial derajat 3. Atau dengan kata lain, untuk jumlah bilahannya atau jumlah piasnya, itu kita memakai minimal 3 pias. Ya, atau 3 bagian. Nah, kalau yang tadi itu adalah posisinya bilangan genap. Untuk yang 1/3, Simpson 1/3. Nah, untuk yang Simpson 3/8 ini, untuk Simpson 3/8, teman-teman di sini harus area pembaginya itu harus berjumlah kelipatan 3 di sini. Jadi kalau yang di Simpson 1/3 itu pakai pembaginya harus genap, bilahnya atau jumlah piasnya harus genap. Kalau di Simpson 3/8, jumlah pias pembaginya ini dari X0 sampai Xn, itu jumlah N-nya harus kelipatan 3. Boleh yang atau dengan kata lain, yang diboleh itu 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, berarti dari situ, Bu, kalau seumpama saya punya mau bagi bilahnya 6 atau 12. Boleh enggak saya pakai 3/8? Silahkan. Kenapa? Karena dia kelipatan 3. Atau teman-teman juga boleh pakai yang kaidah Simpson yang tadi 1/3. Kenapa? Karena 6 dan 12 itu sama-sama angka genap. Jadi untuk yang angka genap dan kelipatan 3, itu silakan pilih bebas mau pakai kaidah Simpson 3/8 atau kaidah Simpson yang 1/3. Kalau dia memenuhi salah satu dari situ, dari syaratnya. Tapi kalau misal nih, Bu, saya punya, saya mau baginya itu 7 bagian, misal. 7 ini kan otomatis dia bukan genap, tapi dia juga bukan kelipatan 3. Ya, kalau hal seperti ini, maka yang 7 bagian ini kalian pecah sehingga dia bisa dihitung dengan genap sama yang dihitung dengan kelipatan 3. Gampangnya gimana? 7 itu kan berarti kombinasi dari 4 ditambah 3. Ya, karena kelipatan 3 yang paling mendekati dengan 7 itu kan 3 sama 6. Tapi kalau kita menggunakan 7 sama dengan 6 plus 1 otomatis ya. 1 ini kan tidak tercover di Simpson 1/3 atau Simpson 3/8 karena dia bukan angka genap dan dia bukan angka kelipatan 3. Maka untuk kasus kalau teman-teman ambil pecahannya itu kalian mecah jadi 7 bagian dari seluruh area, maka yang diperbolehkan adalah kalian mecahnya di 4 ditambah 3. Jadi nanti yang 4 bagian kalian hitung dengan Simpson 1/3, yang 3 bagian sisanya itu kalian hitung dengan Simpson 3/8. Kalau misalkan saya punya berapa ya? 17 misal. Kalau 17 teman-teman baginya kayak gimana? Berapa bagian yang mau dimasukkan ke Simpson 1/3, berapa bagian yang dimasukkan ke Simpson 3/8. Karena 17 kan bukan kelipatan 3, dan dia juga bukan angka genap. Kalau kalian bagi 17, berarti berapa bagian yang mau dimasukkan? Ada berapa kemungkinan kalau 17 ini? Kalau di Simpson 1/3-nya masuk berapa bagian?
Di Simpson 3/8-nya berapa bagian? Coba. Kalau 17 bilah atau 17 pias. Dari seluruh area ini, X0 sampai Xn, itu saya baginya N-nya itu 17. Otomatis kan dia tidak bisa di Simpson 1/3 sama Simpson 3/8. Kalau langsung saya hitung seluruhnya. Tapi boleh kalau dipecah. Tipenya seperti apa? Berarti kalian cari kombinasi angka yang genap ditambah yang kelipatan 3 yang menghasilkan 17. Berarti angka berapa? 15. 15 dan 2. 2-nya berarti masuk di Simpson 1/3. Yang 3/8 itu 15. Opsi yang kedua, 8 dan 9 ya, Bu. 8 dan 9. Jadi di sini 8 untuk yang di Simpson 1/3, 9 di Simpson 3/8. Bisa dipahami ya? Jadi nanti kalau teman-teman menemukan angka-angka yang bukan kelipatan 3 dan bukan kelipatan 2, anggapnya gitu, genap kan otomatis kelipatan 2. Kalau bukan kelipatan 2 atau kelipatan 3, maka silakan buat kombinasi kelipatan 2 dan kelipatan 3 yang bisa mengcover, oh nanti Simpson 1/3 sekian, Simpson 3/8 sekian, hasil totalnya itu dijumlahkan. Ya. Jadi misal, saya punya integral, langsung contoh aja ya. Jadi misalnya, kemarin kan yang hitungan contoh kita di nomor 2 ya. Jadi misal di nomor 2 ini, integral dari 0 sampai 1, itu kita punyanya, mau saya bagi nih sebanyak, berapa? Anggaplah 17 tadi. Saya mau bagi 17 bagian. Berarti kalau 1 dibagi 17 berapa teman-teman? 0, 0, berapa? 1 dibagi 17 itu dapatnya 0,0588. 0,588. Oke, anggapnya segini ya. Jadi untuk 0,0588 itu nanti teman-teman buat tabelnya atau gampangannya titik-titik begini. Nah, kalau saya ambilnya yang tadi, di yang opsi pertama tadi ya, jadi di Simpson 1/3-nya itu saya ambil cuma 2, yang 3/8-nya saya ambil berarti 15. Berarti integral yang dari 0 sampai 1 untuk fungsi fx-nya dx itu teman-teman bagi jadi 2. Integral dari 0 sampai titik kedua di sini berapa? Titik ke nolnya kan otomatis 0, karena ini batas bawahnya kita 0. Titik pertama berarti 0,0588. Berarti titik kedua berarti 0,0588 ditambah 0,0588. Dapatnya 0,1 sekian-sekian, anggaplah gitu ya. Ini untuk yang 1/3. Kalian hitung dengan 1/3 nanti. Ditambah dengan integral 0,1 sekian-sekiannya tadi berapa, sampai dengan batas terakhirnya 1. Nah, untuk yang awal ini kalian pakai dengan Simpson 1/3, karena dia sampai di titik kedua. Kalau yang di sini, ini pakai Simpson 3/8. Karena dari 2 sampai ke titik 17 yang di sini. Sudah? Bisa dipahami ya?
Nah, untuk rumusnya seperti apa? Yang 3/8 belum saya singgung. Nah, untuk yang 3/8, rumus gabungannya itu adalah, kalau yang di 1/3, yang di bagian depan tadi adalah H dibagi 3 untuk yang Simpson 1/3. Untuk yang Simpson 3/8 hanya kalian kalikan dengan 3/8. Jadi yang bedakan di sini. Yang depan, kalau yang di 1/3 itu H/3. Kalau di Simpson 3/8, yang bagian depan sendiri itu 3H dibagi 8. Terus yang dalamnya dikali F0 ditambah 3 kali jumlahan dari FI yang bukan di titik kelipatan 3. Kalau yang tadi hanya dibedakan dari dia ganjil atau genap. Ya, untuk yang Simpson 1/3. Kalau yang di Simpson 3/8, cirinya kalau yang bukan kelipatan 3, itu kalian kalikan 3, yang kelipatan 3 kalian kalikan 2. Baru ditambah Fn. Bisa dipahami? Ya, jadi kalau yang di kaidah Simpson 1/3 itu kita carinya dari H/3 dikali F0 ditambah 4 kali jumlahan dari FI dengan I-nya di sini tadi genap apa ganjil? Yang dikali 4 itu yang ganjil, berarti FI dengan ini ganjil, ditambah 2 kali sigma yang genap, itu dikali, untuk FJ-nya ditambah Fn. Ya, jadi kalau 1/3 H/3 dikali F0 ditambah sigma seluruh titik ganjil dikali 4 ditambah 2 kali seluruh titik genap ditambah Fn. Kalau Simpson 3/8, F0 ditambah 3 kali seluruh yang posisinya bukan kelipatan 3 ditambah 2 dikali yang jumlahan dari seluruh yang kelipatan 3 ditambah Fn baru dikali 3H/8. Oke. Rumusnya sudah ditulis? Udah ya? Terus silakan screenshot, silahkan, monggo. Oke, setelah itu kita ke contohnya. Kalau yang kemarin contohnya di yang nomor 2 ini, N-nya kita berapa? 10 ya? Yang nomor 2. Saya kemarin itu. Ada yang buka catatan? Untuk integral 0 sampai 1, 1/1 plus X dx. Untuk yang kemarin, N-nya 10 kalau tidak salah ya? Iya, 10. Oke. Nah, untuk yang ini, kita contohnya yang Simpson 1/3, N-nya kita tetap ambil 10. Nah, yang Simpson 3/8, saya ambil yang di atasnya ya, 12. Jadi untuk yang Simpson 3/8 saya pakai 12. Untuk yang Simpson 1/3 ini N-nya sama dengan 10. Kalau tidak ada permintaan N seperti yang di contoh ini, silakan ambil N sembarang. Semakin banyak N-nya, semakin mendekati hasil sebenarnya. Tapi semakin kecil N-nya, berarti errornya teman-teman semakin banyak. Gampangannya gitu. Saya ke contohnya. Kemarin saya contohnya di Excel apa di ini? Iya, kemarin. Oke, saya buka sheet baru.
Ini Excel saya terlihat enggak? Terlihat, Bu. Oke, Terlihat, Bu. cukup besar atau kurang kecil? Atau kurang besar? Saya coba. Bentar. Jadi di sini nanti saya buat yang Simpson 1/3. Yang di sini saya buat nanti di Simpson 3/8. Udah? Nah, untuk yang Simpson 1/3, di sini. Nah, tadi kan kita tentukan bahwa di Simpson 1/3 tadi itu kita N-nya itu 10 ya. N yang kita ambil 10, maka dari N10 tadi, teman-teman bisa menentukan nilai H-nya. Batasnya tadi berapa? Kita tuliskan dulu batasnya. Batas bawahnya kita adalah 0 ya. Batas atasnya kita tadi adalah 1. Maka untuk H di sini berarti sama dengan dalam kurung 1 dikurangi 0 atau 1 dikurangi batas bawah dibagi jumlah bilahnya. Berarti kita dapatnya 0,1. Ini untuk penentuan H-nya di awal. Nah, yang di sini, ini kita tuliskan posisi dari si X. Posisinya otomatis seluruh posisi itu kita mulainya dari 0 ya, teman-teman semuanya. Meskipun nanti titik awalnya kita bukan 0, misalkan. Jadi misal nih, saya mulainya dari 1, gini aja wes, ini saya mulainya dari 1 sama 2. Saya misalkan gini, otomatis kan tadi tetap 0,1 ya. Karena 2 dikurangi 1 tetap 1 sampai 0. Dibagi N-nya 10 berarti 0,1. Nah, posisinya kita itu kita tuliskan sini posisinya tetap mulai dari 0. Kenapa? Karena di grafiknya teman-teman di sini start awalnya pasti X0. Jadi si posisi tadi saya menunjukkan yang X0, X1, X2, X3 dan seterusnya. Ya. Jadi posisinya itu adalah titik ke-0, titik ke-1, titik ke-2, titik ke-3 dan seterusnya. Jadi di sini posisinya 1. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Jadi di sini nanti ini adalah X, terus yang butuh tadi adalah Fx-nya. Baru nanti di sini kalian hitung. Tapi untuk yang Simpson-nya terserah kalian posisikan sebelah mana nanti. Simpson 1/3. Ini saya buat gampangnya nanti di bawahnya sini. Nah, otomatis X-nya ini posisinya di mana? Yang X yang awal itu kan berarti di posisi 1, di batas bawahnya. Berarti yang X1 atau setelah X0, berarti kan dia adalah sama dengan berapa? Sama dengan dari X1-nya ditambah, mana jumlahan saya, ditambah dengan H-nya. X2-nya berapa? Berarti kalau X2 gampangnya ya X1 ditambah dengan H.
X3 berarti sama aja dengan yang tadi. Jadi ini teman-teman nanti copy. Kenapa Mau value? tanya, Bu. Ya, Tadi yang H itu gimana, Bu? H itu batas bawah, salah, batas atas dikurangi batas bawah dibagi N. Yang rumus yang Sih, kemarin. Bu. H, Oh iya, Bu. kalau H sama dengan B dikurangi A dibagi N. Otomatis kan kalau N-nya di atas, hanya di switch dengan H, hanya yang turun ke bawah. Jadi H sama dengan batas atas dikurangi batas bawah dibagi jumlah piasnya berapa. Ya. Jadi ini nanti kalau diteruskan berarti 1, 1 min 1, 1 min 2. Saya tuliskan manual ya, tapi kalau teman-teman tidak manual, baiknya gini. Sama dengan berarti ini ditambah dia. Terus otomatis ditambah ini lagi. Nah, kalau mau praktisnya, bentar. Ini saya kasih bintang dulu. B berapa? B3. Udah. Kali ini sampai 10, berarti saya kopinya sampai 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Jadi pokoknya yang terakhir ini harus sama dengan batas atasnya teman-teman. Ya, sudah? Nah, fx-nya apa? Fx-nya kemarin adalah sama dengan berapa? Sama dengan 1 dibagi 1 plus X. Ya, tutup kurung. Ini saya copy. Saya paste sampai bawah. Udah? Sampai sini dulu. Ada yang tanyakan? Saya tuliskan dulu sebentar. Udah? Nah, untuk ini berarti kan kita punya, oh ternyata fx-nya sekian, untuk x-nya posisinya seperti ini. Jadi untuk di x0 1, x4 1,4, x8 1,8, x10-nya 2. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan Simpson-nya. Nah, di Simpson 1/3 tadi, rumusnya yang kita punya adalah untuk integral dari A sampai B untuk fx dx itu sama dengan H/3 dikali dengan F0 ditambah 4 kali jumlahan untuk yang genap. Genap apa ganjil? Ganjil, Bu. Ganjil. Jadi ini dikurangi dia yang ganjil. Untuk FI-nya ditambah 2, ya. Sigma untuk yang genap. Untuk FJ-nya ditambah FN. Sudah? Jadi dari situ kita masuk yang di sini. Simpson 1/3-nya berarti apa? Sama dengan F0 H/3 dulu. Hanya berapa H yang di sini? Kita bagi dengan 3. Bagian itu. Kita bagi dengan 3. Kita kali dengan F0 ditambah kalau mau satu-satu boleh atau langsung ke teman-teman Zoom. Berarti 4 dikali sum
dalam kurung berapa aja? F1. Berarti kan ganjil, berarti F1. F3. F1, F3, F5, ini tergantung Excel-nya teman-teman ya, ada yang koma, ada yang titik koma. 4 sam C7, C9, 4 C11, terus ganjil lagi X7. Ada lagi? Bu, 0,4 itu ganjil tak, Bu? Atau gimana, Bu? Ganjilnya di sini tuh posisi X di ganjil. Jadi lihat Oh, posisinya posisi sini X-nya. ya. Oh iya, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Jadi bukan nilai fx-nya ya, teman-teman. Posisinya. Jadi posisinya tuh lihat posisi ke 0, posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10. Nah, untuk yang 4 dikali dengan yang di posisi ganjil. Udah? Nah, yang sekarang ini saya jumlahkan yang posisi ganjil. Apakah ada yang kurang di posisi ganjil? Kurang yang 9 ya, Bu. Kurang yang 9. Ada lagi? Sudah, Bu. Oke, sudah. Ditambah, sekarang yang posisi genap. 2 dikali sum dari yang posisi genap. Posisi genapnya berapa? X2. Ya. Terus X4. Ada lagi? X6. 8, X10. X8. X10-nya masuk yang di 2 apa di FN? Di FN, Bu. Di FN. Karena X10 itu dia penutupnya. Kalau penutup itu tidak dikalikan 2. Ya. Nah, iya, Bu. Jadi untuk yang 2 dikali yang genap itu hanya di X2, X4, X6, X8. Ini kita tutup ditambah dengan FN-nya. Berarti yang di sini. Kita tutup kurung. Jadi hasilnya 0,405465. Ini kalau si B dan A-nya 2 sama 1. Kalau kita kembali lagi yang kemarin, berarti B-nya 1, ininya 0, dapatnya juga sekian. Benar enggak? Ya salah. Salah, Bu. Kenapa? Karena di sini A-nya saya masih pakai 1. Harusnya dia 0. Ya. Nah, kalau yang di Simpson 1/3, kalau kita batasnya di 1 sampai 0, salah, 0 sampai 1, seperti contoh yang kemarin, itu dapatnya 0,69315. Kalau yang kemarin dapat berapa? Trapesiumnya 0,693. Ya, 0,6938. Di sini 0,9315. Eksaknya dapat berapa? Eksaknya dapat 0,69315. Kalau saya bulatkan. Ini lebih mendekati lebih dekat pakai Simpson daripada pakai metode trapesium atau segi 4. Sama yang titik tengah pun nilainya lebih dekat yang Simpson ke nilai eksak daripada ketiga rumus yang kemarin. Sampai sini dulu. Ada yang tanyakan untuk membaginya. Jadi untuk yang ini tadi, ya, itu posisinya ya teman-teman. Posisi dari si titiknya ada di mana. FI-nya itu di posisi mana? Bukan fx-nya yang nilainya genep atau ganjil. Bukan, tapi x-nya itu ada di x sebelah mana? X1 kah? X2 kah? X3 kah? Jadi teman-teman juga enggak lihat untuk X-nya itu entah itu nanti di 0, 0,5, 0,10, 0, sekian, itu enggak. Tapi kelihatan posisinya dia ada di titik mana.
Makanya di sini saya tambahkan posisi untuk memudahkan kita. Oh, ternyata yang FI itu pas 10 itu di mana sih gitu ya. Karena belum tentu ini dan yang di sebelahnya itu sama. Kalau ini kan kebetulan sama kalau 1 sampai 0. Kalau tadi saya ganti 2 dan 1, misal, kan posisinya sudah beda kan. Ini saya buat jadi sama dengan, salah. Ya. Jadi kalau seumpama kalian lihatnya dari X-nya, X yang di sini maksud saya, ini kan juga kalau lihat dari situ ganjilnya ya ini kebetulan ganjil genapnya kelihatan semirip, tapi kan desimal nggak mungkin kok desimal. Angka di belakang koma itu belum bisa kita tentukan dia masuk angka genap atau angka ganjil, karena kan dia fungsi rasional, nggak mungkin masuk ke genap atau ke ganjil. Maka fungsinya yang diganjil sama genap itu lihat di posisi. Ya, sampai sini ada yang tanyakan sebelum ke Simpson 3/8 contohnya. Sudah cukup jelas? Belum ada Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ini saya copy dulu. Untuk yang di sini. Ini sama, saya copy juga. Wait, back. Paste. Ya, posisinya juga saya copy. Wait. Copy, paste. Bentar ya. Saya ketang. Ini coba kalau gula nih. Oke, ini karena yang tadi di Simpson 3/8 itu kita pakai N-nya 12, ya. Maka di sini kita posisinya kurang 2 di 11 sama 12. Sudah? Ini kita tetap pakai sama, 2 sama 1. Untuk di sini berarti kita punya sama dengan A batasnya, ya. Untuk yang 1 di sini berarti kita punya 1 ditambah dolar dari K. Hanya berapa? Hanya di K3. Kalau saya ini kebetulan K3. Sudah? Ini teman-teman copy. Dipastekan ke bawah. Sudah? Bentar, Bu. Ini saya tuliskan dulu Simpson 3/8. Jadi yang posisi paling atas sendiri silakan disama dengankan batas bawah integralnya. Untuk yang satunya berarti nilai X di atasnya silakan ditambah dengan H. Begitupun selanjutnya. Berarti X2 berarti X1 ditambah H. X3 berarti X2 ditambah H. X6 berarti X5 ditambah H. Dan seterusnya.
Kalau sudah, ini nanti yang fungsi di sebelah sini tadi, yang sudah teman-teman buat, itu silakan di copy, pastekan di tempat fx yang baru. Sudah? Sudah? Sudah semua? Untuk fx-nya sudah ditulis semua? Sudah dapat? Sudah, Bu. Bu, ini masih ngetik, Bu. Oke, sambil menunggu teman-temannya yang belum, saya tuliskan di sini dulu ya. Untuk Simpson 1/3, 3/8, itu rumusnya kita tadi adalah 3/8H dikali dengan F0 ditambah 3 kali sigma untuk yang I-nya bukan kelipatan 3, FI ditambah 2 sigma untuk J yang kelipatan 3 untuk FJ ditambah FN. Sudah? Sudah selesai semua? Oke, jadi untuk pencarian 3/8 di sini, Simpson 3/8-nya, berarti kan kita carinya dari 3 dibagi 8 dikali hanya teman-teman berapa, ya, dikali dengan F0, berarti kita punya Fx0-nya itu ditambah dengan, nah kalau seperti ini, karena takut selip ya, yang biasanya kan kelipatan 3, jadi kelipatan 3-nya duluin dulu boleh, atau kalau yakin yang bukan kelipatan 3 duluan juga boleh, bebas sebenarnya. Jadi di sini saya ambil yang bukan kelipatan 3 dulu, jadi 3 dikali dari jumlahan untuk yang bukan kelipatan 3. Berarti berapa aja? Berarti yang X1. Ya. Terus X2. Lalu X berapa lanjutan? X4, X4, X5, X7, X8, X5, X7, X8, 10 sama 11. X10, X11. Sudah? Ada yang lain?
Udah, Bu. Udah ya. Ditambah dengan 2 dikali jumlahan yang kelipatan 3. Berarti kita punya X3. Terus yang belum ada blok warnanya 3, X6, X9. 6 sama 9. 6, X9. X12-nya tidak kita masukkan sini karena dia penutup. Tambah X12. Tutup kurung. Kita enter. Sudah. Dapatnya 0,405. Semirip ya mereka berdua. Tapi ini kalau teman-teman panjangkan kotaknya, kalau ini kan tadi nggak kelihatan. Nah, kalau saya lebarkan si kotaknya, kalau di Simpson 3/8 itu dapatnya 405465288. Kalau di 1/3 405465274. Kalau mau bandingin sama yang kemarin, itu berarti ini kita ganti 0 sama 1 seperti yang tadi. Ini pun juga gitu. Yang di Simpson 3/8 saya ubah 0 sama 1. Nah, dapatnya kalau di Simpson 3/8 kita dapatnya 0,6931500461. Kalau di 1/3 paling belakangnya sendiri bedanya adalah 231. Lebih dekat mana sama yang kemarin? Coba kita cari errornya. Berarti ini sama dengan absolut dari ini dikurangi yang kemarin. Ini. Ini jadinya 3,05 kali 10 pangkat negatif 0,6. Kalau yang di sini sama dengan absolut dari ini saya errornya bukan error relatif ya, tapi error absolut. Error yang sebelumnya. Kalau yang di Simpson-nya 3,2 Simpson 38 itu 3,28024 kali 10 pangkat 06. 0 negatif 6. Berarti lebih kecil yang mana? Simpson 1/3 apa? 3/8, 1/3. Untuk yang kasus ini. Sampai sini ada yang tanyakan? Sudah? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, coba minta tolong dicoba untuk soal yang sama. Ini tetap fungsi ini, N-nya itu berapa ya? N-nya 14 sama 17. Yang tadi 14 dan 17. Nah, yang 17 itu sama kayak yang tadi. Silakan dipecah jadi 2, boleh 15/2, boleh 8/9. Atau separuh teman-teman ngerjakan yang 8/9, separuhnya ngerjakan yang 15/2. Untuk yang N sama dengan 17. Yang N14 skip dulu aja. Jadi silakan coba cari dulu jika N-nya sama dengan 17. Hasil dari integrasinya berapa sih?
Jadi ini gabungan antara Simpson 1/3 dan Simpson 3/8. Jadi silakan teman-teman separuh silakan ngerjakan yang pembagian di 2/15, separuhnya ngerjakan yang 8/9. Batasnya sama ya, Bu? Batasnya pakai yang 0 sampai 1. Jadi biar kelihatan bedanya. Oh iya, Bu. Nah, untuk ini yang mau diambil jadi 1/3 atau yang di Simpson 1/3 boleh 2 titik yang atas atau 2 titik yang bawah, itu bebas terserah teman-teman. Silakan dicoba, nanti kira-kira hasilnya semirip enggak. Tapi harusnya sih semirip. Paling cuma beda di belakang komanya.